Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian, untuk kita sama-sama merenungkan tentang apa Yesus itu Tuhan. Ya, lagi banyak perseteruan di medsos yang mengatakan ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus bukan Tuhan, berarti kita sia-sia percaya kepada Tuhan Yesus, bukan? Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman semua, untuk kita sama-sama melihat ya, siapa itu Yesus. Jadi pertama-tama dalam kitab Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 1 ayat 1, itu dikatakan uh, bahwa roh Allah melayang-layang. Ya, Kejadian pasal 1 ayat 1. Kita lihat ya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Ya. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, dari roh Allah keluarlah firman. Keluarlah firman. Jadi ada roh Allah. Ada pribadi Allah, ada roh, dan ada firman. Firman inilah yang dikatakan oleh Allah untuk menciptakan seluruh dunia. Ya. Allah menciptakan seluruh dunia dengan berfirman. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu teman-teman baca lagi dari kitab Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Tadi Kejadian, roh Allah melayang-layang, lalu berfirman, jadilah terang. Ya. Jadi ada roh, ada Allah, oktum, ada firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Ini nih Bapak Ibu. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, firman itu adalah Allah. Ya. Ayat 2-nya, pada mulanya dia bersama-sama dengan Allah. Tadi kita balik ke Kejadian pasal 1 ayat 1. Roh Allah melayang-layang, maka berfirmanlah, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah segala macam. Kenapa dia bisa berfirman dan jadi? Karena firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Pada mulanya ia bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu, ayat 3-nya ya, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi.
dan dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4-nya, dalam Dia, dalam Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Firman ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita perhatikan, ya. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya. Terus ayat 6, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Nih ayat 6, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis. Bukan Yesus. Jadi pendapat yang mengatakan Yesus baru datang atau baru diciptakan, itu enggak benar. Kalau dipakai adalah pasal Yohanes pasal 1 ayat 6, datanglah seorang yang diutus Allah, itu bukan Yesus yang diutus Allah. Karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Yesus itu adalah firman Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi, kalau datanglah seorang yang diutus Allah, itu namanya Yohanes, jelas kok di sini. Yohanes pasal 1, itu Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Dia tugasnya memberikan kesaksian bahwa Yesus itu adalah terang dunia. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ya, ini mesti dipahami dulu nih. Yang diutus Allah adalah Yohanes Pembaptis. Bukan Yesus. Tugasnya Yohanes Pembaptis adalah sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Siapa terang itu? Adalah si Firman. Siapa Firman itu? Adalah Yesus sendiri. Ia bukan terang. Ayat 8. Yohanes bukan terang, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ya. Ayat 9 dan 10 ini diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Yohanes 1. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dunia. Terang yang sesungguhnya lagi datang ke dunia. Menjelma jadi manusia yang namanya Yesus. Yang lahir di Bethlehem. Bapak Ibu, kalau baca Alkitab jangan sembarangan nafsir. Kalau begitu berarti menyimpang dari firman, itu bahaya. Ya. Nah, Yohanes 1 ayat 10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ini nih. Ya. Kenapa dia datang? Karena kenapa Yesus datang? Kenapa Tuhan menjelma menjadi manusia? Karena ada dalam Yahya 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang digarisbawahi, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu kepada Tuhan Yesus, tidak binasa. Jadi yang tidak percaya bahwa Yesus Tuhan bisa binasa kalau tidak bertobat. Karena itu bertobatlah ya orang-orang yang
menyimpang daripada firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan sudah jelas. Sekarang saya ingin mengajak lagi membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan. Ya. Kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 11. Bunyinya ya, Yohanes 14 ayat 11. Percayalah kepadaku, katanya, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Apa pekerjaan-pekerjaannya Yesus? Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, si Lazarus, ya, dan lain-lain. Nah, Yohanes pasal 14 ayat 13 juga mengatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Tuhan Yesus diberi kuasa yang besar. Apa saja yang kita minta, Tuhan berikan. Tapi di dalam nama Tuhan. Nah, Yohanes pasal 14 ayat 20 ini juga membuktikan bahwa Yesus itu benar Tuhan. Bukan bohong-bohongan. Bukan dia diciptakan. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita di dalam Yesus di dalam kita, Bapa di dalam Yesus di dalam Bapa, kita bersatu dengan Bapa. Ya. Jadi kita lihat ya, ini membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi barang siapa yang mengatakan Yesus itu diciptakan oleh Yahweh, artinya dia merendahkan Tuhan Yesus. Hati-hati. Hati-hati. Merendahkan Tuhan Yesus, mengakui bahwa kalau Yahweh menciptakan Yesus, berarti Yesus derajatnya sama setan, yang adalah malaikat yang diciptakan oleh Tuhan. Itu namanya merendahkan Tuhan. Hati-hati Bapak Pendeta yang mengatakan ini ya. Saya sangat sedih melihat Bapak yang begitu hebat, tapi pengetahuannya karena Bapak mentuhankan ilmu yang Bapak dapat. Bapak memanusiakan Tuhan dengan logika. Bukan mentuhankan Tuhan dengan iman. Saya cuma mengingatkan karena kita sesama anak Tuhan. Yang tidak benar harus kita tegur. Tapi kalau Bapak tetap berpendapat begitu, terserah, itu urusan Bapak sama Tuhan. Ya. Jadi hati-hati pengikutnya juga, hati-hati. Barang siapa merendahkan Tuhan, barang siapa tidak mengakui Tuhan, Tuhan juga tidak akan mengakui dia di hadapan Bapa. Depan Bapa yang di surga. Tuhan Yesus bukan ciptaan. Tuhan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Karena dia adalah firman yang hidup. Firman itu adalah Allah sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu, silahkan renungkan, pelajari, berdoa, minta hikmat daripada Tuhan.
Karena ini adalah pekerjaan si jahat yang mencoba merendahkan Tuhan, menyimpangkan pikiran, hati dan pikiran manusia yang kurang mengerti menjadi salah di hadapan Tuhan dan menjadi pengikut antikristus. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini dulu. Nanti kita sambung dalam renungan sebutir debu yang lain. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Jangan lupa klik subscribe, share. Supaya makin banyak orang yang tahu kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati.